Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tri Cahyono, kelas 5P reguler pagi Banjarmasin. Saya ingin menjelaskan materi yang diberikan hari ini tadi. Interaksi. Kerangka kerja interaksi komunikasi antar user dengan sistem. Kerangka kerja Donald Norman terdiri dari user menetapkan tujuan, rumusan tujuan dan keinginan, spesifikasi perintah atau aksi pada antarmuka, jalankan perintah atau aksi, pahami perintah-perintah sistem, terjemahkan perintah-perintah sistem, uji perintah-perintah dalam sistem apakah sesuai dengan tujuan. Adapun beberapa sistem lebih sulit penggunaannya dibanding sistem yang lain. Satu, pada eksekusi hasil atau tindakan sistem tidak sesuai dengan perintah yang kita berikan. Dua, pada pengujian sistem perubahan yang diharapkan user berbeda dengan hasilnya. Model dari Norman terpusat pada interface menurut cara pandang user, sehingga dikembangkan model Abort dan Bell. Model Abort dan Bell terdiri dari 4 bagian, yaitu user, input, sistem maupun output. Adapun dari interaksi ini, ergonomi, ilmu yang mempelajari karakteristik fisik dan interaksi, diantaranya pengaturan alat pengendali dan tampilan, seperti pengelompokan alat kendali berdasarkan fungsi dan frekuensi penggunaan atau urutannya. Lingkungan kerja, misal penetapan aturan sesuai tingkat pengguna di bidang kesehatan, posisi fisik atau kondisi lingkungan, cahaya maupun kebisingan. Macam-macam interaksi biasanya dikatakan dialog antara user dengan komputer. Berbagai sistem aplikasi mempunyai bentuk interaksi yang berbeda-beda, maupun model atau jenis interaksi. Model dan interaksi terdiri dari antarmuka, bahasa sehari-hari atau alami, baris perintah tunggal, keuntungan dan kerugian, yaitu cepat, efisien, akurat, ringkas, luas, dan inisiatif oleh pengguna, memerlukan latihan yang lama, membutuhkan penggunaan yang teratur, beban ingatan yang tinggi, jelek dalam menangani kesalahan untuk meminimalkan beban ingatan dan kesalahan pengetikan. Baris perintah terstruktur. Dialog ini memungkinkan perintah lebih dari satu baris yang dikemas dalam satu berkas, biasanya disebut batch file. Contoh, dalam Docs hampir selalu ada sebuah berkas bernama auto-execute. Berkas ini sebenarnya merupakan bentuk kemasan dari sejumlah perintah-perintah DOS. Yang ketiga, menu, sekumpulan pilihan tampilan di layar. Pilihan tampil sesuai permintaan, dipilih dengan menggunakan mouse, kode, bilangan, atau huruf. Pilihan dikelompokkan secara urut. Bahasa alami, penggunaan memberikan instruksi dalam bahasa alami yang lebih umum sifatnya. Jika dialog berbasis perintah tunggal, instruksi sangat dibatasi oleh sintaksis yang digunakan. Kata-kata atau bahasa sehari-hari bisa digunakan seperti display all. Dialog dengan tanya jawab terstruktur. Spreadsheet, formulir isian dengan beragam varian. Selanjutnya kita bahas pointer, merupakan bagian yang terpenting sejak munculnya model WAMP, berguna untuk menunjuk dan memilih icon atau menu. Biasanya digerakkan oleh mouse, tetapi bisa juga digerakkan dengan joystick, trackball, atau tombol kursor. Menu yang terdapat di pointer yaitu pilihan operasi atau perintah yang ditawarkan pada layar. Pilihan dipilih dengan pointer. Keyboard terbaru terkadang dilengkapi dengan fasilitas untuk pemilihan menu dapat mengambil. Adapun menu lain, menu pin up, yaitu akan tinggal sampai secara eksplisit diminta user hilang dan selesai. Dampak sosial dalam organisasi, untuk orang lain, keinginan untuk menjadikan
berkesan, menimbulkan keingintahuan, persaingan, takut gagal, motivasi, takut ambisi, kepuasan diri, kesenangan. Sistem yang tidak cukup mewadahi interaksi ini dapat menyebabkan frustasi dan berkurangnya motivasi. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.